Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi presensi melalui link yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, siapa yang di rumahnya pernah ikut kerja bakti? Nah, kerja bakti itu sangat penting anak-anak, terutama untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar kita. Karena sampah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan organ pernapasan kita. Hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan ekonomi. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan pentingnya sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan contoh sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang keenam, kalian dapat menuliskan akibat jika tidak menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah anak-anak, kegiatan ekonomi itu banyak sekali contohnya. Salah satunya bisa dilihat gambar ini. Ini adalah gambar pemulung sampah. Nah, pemulung itu adalah orang yang kegiatan ekonomi sehari-harinya mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali atau didaur ulang, bukan memunguti sampah-sampah yang berceceran di jalan atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Jadi, pemulung sampah ini hanya mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang atau diolah kembali, seperti botol bekas, koran bekas, majalah bekas, dan lain sebagainya. Sehingga nanti barang-barang itu bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, Bapak punya contoh benda hasil daur ulang. Yang pertama ada kursi yang terbuat dari gentong bekas. Yang kedua, ada tas yang terbuat dari plastik bekas. Nah, tas ini dapat digunakan untuk ke pasar atau membawa barang-barang. Yang ketiga, ada pot yang terbuat dari botol bekas. Nah, botol bekas ini diolah dan dihias secantik mungkin. Yang keempat, ada tempat pensil yang terbuat dari botol dan sedotan. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah. Kalian tinggal menempel sedotan mengelilingi botol bekas tersebut. Baiklah anak-anak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kegiatan ekonomi itu banyak sekali contohnya. Bisa dilihat di sini contoh yang pertama ada petani padi, kemudian ada pedagang asongan, dan ada tukang potong rambut. Oleh karena itu kita harus saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain, karena setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu harus saling berinteraksi dan berhubungan. Kemudian sebagai makhluk ekonomi, manusia itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya demi kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. Nah, pentingnya sikap saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain, yaitu terciptanya suasana yang rukun dan damai, serta saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada contoh sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menghargai atau tidak menyepelekan setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang kedua, meneladani keberhasilan usaha orang lain dengan meniru sikap positif darinya. Yang ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang keempat, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, menyadari bahwa setiap peran seseorang dalam kegiatan ekonomi merupakan peran yang sama-sama penting. Kemudian di sini ada akibat jika kita tidak menghargai orang lain, yaitu usaha kita juga tidak akan dihargai oleh orang lain, sehingga memunculkan sifat individualisme yang tinggi, egois, memikirkan diri sendiri, dan mengakibatkan pertengkaran. Baiklah anak-anak, Bapak sudah membagikan LKPD di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan tugasnya, ada 2 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, kalian membuat tempat pensil dengan memanfaatkan barang bekas seperti botol dan sedotan. Silakan kalian hias sebagus mungkin. Nanti hasil pekerjaannya difoto lalu dikirimkan melalui WA Bapak pribadi ya.
Untuk tempat pensilnya silakan disimpan karena sewaktu-waktu akan dikumpulkan. Untuk kegiatan yang kedua, kalian menuliskan pendapat mengenai cara menghargai jasa para pemulung. Silakan dikerjakan di buku tulis. Nanti hasil pekerjaannya difoto lalu dikirimkan melalui WA Bapak pribadi ya. Selamat mengerjakan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak juga sudah mengirimkan lembar soal evaluasi. Silakan dikerjakan, ada 6 soal. Nanti hasil pekerjaannya difoto lalu dikirimkan melalui WA Bapak pribadi ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, Bapak harap kalian tetap semangat ya dalam belajarnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena kondisi sekarang masih pandemi. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD dan lembar soal evaluasinya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.